Salam jumpa dalam acara podcast pembangunan daerah. Saat ini saya bersama dengan Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Bapak Iwan Kurniawan. Terima kasih Pak Direktur sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang seputar perencanaan pembangunan daerah. Ada hal yang memang kita ketahui bersama Pak Direktur terkait dengan pemekaran pembangunan di wilayah Papua. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan terbentuknya Papua, baik Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya berimplikasi kepada percepatan pembangunan dan juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua, khususnya DOB. Dapatkah Bapak menyampaikan hubungannya dengan perencanaan yang dilakukan di dalam kondisi DOB yang baru-baru ini? Baik, terima kasih Bu Sonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan salam sehat ya terkait dengan kondisi saat ini, khususnya 4 DOB sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang 14, 15, 16, dan 29, di mana diamanatkan pemerintah telah membentuk daerah-daerah otonom baru. Jadi 4 daerah DOB yang dibentuk, salah satunya ada Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, kemudian Papua Selatan. 4 DOB ini menjadi konsekuensi daripada mandat di Undang-Undang 14, 15, 16, dan 29 yang tentunya kami di Kementerian Dalam Negeri, khususnya di Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas fungsi bagaimana mengawal terhadap mandat undang-undang telah dibentuk 4 DOB yang perlu disusun perencanaannya, tentunya tidak sesuai ataupun tidak melalui tahapan yang reguler yang diamanatkan di dalam 86. Nah, terkait dengan 4 DOB khususnya untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah tentunya tidak terlepas dari beberapa aspek yang menjadi prioritas, di mana di dalam Undang-Undang 23 diamanatkan ada tujuan pembangunan daerah, ada pemerataan, ada kesenjangan lapangan kerja, ada daya saing, kemudian ada pemberian layanan yang cukup baik. Nah, itu menjadi salah satu fokus di Bina Bangda terkait dengan tujuan pembangunan daerah untuk dapat memberi pembinaan, fasilitasi terhadap 4 DOB itu untuk menyusun satu dokumen perencanaan. Kalau kita lihat Bu Sondang, di dalam dokumen perencanaan di tahun 2023 ini sangat strategis, maupun 2024 sampai dengan 2025. Di mana seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota harus menyiapkan dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, sampai dengan RKPD, Renja, Renstra, dan seterusnya. Tidak halnya juga 4 DOB yang lahir belakangan setelah ada beberapa provinsi, 34 provinsi lainnya. Bagaimana Bangda, tadi pertanyaannya, menyikapi terkait dengan fasilitasi yang harus dilakukan oleh Bangda. 4 DOB ini juga provinsi yang harus mempunyai dokumen perencanaan. Ya, kita berangkat 4 DOB ini dibentuk di tahun 2022, di akhir atau di ujung di tahun 2022, yang harus juga mempunyai satu dokumen perencanaan. Tidak mungkin mereka melaksanakan satu kegiatan perencanaan dan penganggaran tanpa ada dokumen perencanaan. Sehingga dokumen perencanaan ini menjadi hal yang sangat penting. Kita tahu Bangda melakukan fasilitasi terhadap proses penyusunan awal pertama kali 4 DOB itu mempunyai RKPD 2022 yang dipergunakan untuk 2023. Bagaimana proses yang dilakukan oleh Bangda terkait dengan perencanaan RKPD 4 DOB yang baru lahir di bulan Oktober. Beda dengan 34 provinsi lainnya yang sudah dibentuk dari tahun-tahun sebelumnya, dan proses perencanaannya mulai dari Januari sampai dengan Juni 2023.
Bagaimana Bangda menyikapi untuk 2022 di bulan Oktober ada 4 DOB yang lahir, bagaimana 4 DOB punya perencanaan tahunan di tahun 2023. Kita bekerja keras, kita siapkan 4 DOB itu dengan tentunya tahapan-tahapan yang berbeda dengan tahapan reguler yang diamanatkan di dalam Permendagri 86. Tahapannya tentunya dipermudah karena itu sebagai acuan dan kemudian itu menjadi acuan untuk penetapan APBD. Jadi itu Bu Sondang terkait dengan salah satu fasilitasi kita untuk bicara 4 DOB di RKPD tahun 2023. Baik Pak Dir, berarti artinya seperti ini, ketika DOB hadir, ya, bahwa ada daerah lain di luar DOB. Ya, nah, betul. Sekarang pertanyaannya adalah seperti ini. Ketika daerah lain di luar DOB menyusun dokumen perencanaan itu berdasarkan regulasi yang memang sudah ada. Sudah ada. Iya. Ya. Karena kita kan terdiri dari 34 provinsi sebelumnya Pak betul. Dir. Ya. Nah, apakah perlakuan untuk DOB seperti yang Bapak sampaikan ini tadi mengacu kepada Permendagri yang sudah ada atau memang ada regulasi yang disusun sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan untuk DOB ini? Ya, baik. Terkait dengan regulasi untuk menjadi pedoman khususnya untuk 4 DOB, kami Kemendagri menyusun Imendagri nomor 52 tahun 2022, di mana proses penyusunan Imendagri itu untuk memfasilitasi 4 DOB penyusunan terhadap RPD, Rencana Pembangunan Daerah. Masa berlakunya dari 2022 sampai dengan 2026. Nah, acuan daripada penyusunan RPD ini sudah dituangkan tahapan prosesnya di dalam Imendagri. Artinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 4 DOB sudah ada ketentuan yang berlaku di dalam Imendagri, termasuk tahapannya, program prioritasnya, potensi daerahnya, dan beberapa hal yang perlu dipenuhi di dalam satu proses penyusunan RPD. Ya, kita ketahui tentunya RPD atau Imendagri ini tidak sesuai dengan tahapan yang di 86 pada saat daerah yang sudah berjalan untuk penyusunan RPJMD. Kenapa Kemendagri merasa perlu Imendagri? Karena memang masa transisi 4 DOB baru dibentuk, dia harus menyusun RPD yang menjadi acuan di dalam proses penyusunan RKPD setiap tahunnya. Berarti ketika Imendagri 52 2022 disusun, kemudian coba kita sandingkan dengan Permendagri 86 2017, tentu ada perbedaan. Betul. Karena pertama, Imendagri 52 diberlakukan memang juga untuk DOB. Sementara DOB ini baru terbentuk. Betul. Ya, tentu tidak sama Pak Dir. Nah, sementara Permendagri 86 ini adalah untuk daerah-daerah lain yang sudah settle, sudah bisa berjalan. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Direktur, apa saja muatan yang ada di dalam Inmen tersebut. Singkat saja Pak. Ya. Baik Bu Sondang, saya sedikit menambahkan bahwa Imendagri 52 tahun 2022 bukan hanya semata-mata untuk 4 DOB, tapi ada daerah-daerah, kepala daerahnya masa jabatannya sudah habis, kemudian RPJMD-nya sudah habis, itu juga membuat RPD. Jadi di Imen 52 2022 untuk daerah yang masa jabatan habis dan dia harus menyusun dokumen perencanaan daerah, termasuk salah satunya adalah 4 DOB. Jadi ada 2 substansi di dalam substansi di dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah. Untuk daerah-daerah yang pilkadanya habis dan dia belum punya RPJMD, dia harus membuat RPD. Demikian juga 4 DOB. Dia belum punya dokumen perencanaan RPJMD, tapi dia harus membentuk, diamanatkan di dalam Permen adalah RPD, Rencana Pembangunan Daerah untuk 4 DOB. Nah, kemudian di dalam substansinya tentunya sangat berbeda. Dibuat
untuk dokumen ini tidak seperti yang diamanatkan oleh Permendagri, bahwa ada tahapan mulai dari perencanaan, persiapan sampai dengan penetapan. Kalau di OPD, di Imendagri, dia cukup bicara pendahuluan, dia cukup bicara gambaran umum, kemudian gambaran keuangan, kemudian hal-hal yang atau isu-isu yang strategis. Di dalam tahapannya juga sangat berbeda dengan penyusunan RPJMD yang harus ada fasilitasi yang harus dilakukan oleh DPRD, ada juga yang harus difasilitasi oleh beberapa OPD-OPD karena mereka belum terbentuk saat itu, sehingga tidak perlu ada konsultasi ataupun masukan-masukan dari OPD dan masukan-masukan dari DPRD. Dia menyusun secara ringkas dan itu menjadi dokumen acuan yang nantinya RPD ini akan menjadi acuan oleh 4 DOB itu untuk penyusunan RKPD 2023-2024. Nah, sehingga ini merasa hal yang sangat penting. Kemendagri hadir, Dirjen Bina Bangda hadir. Bagaimana 4 DOB ini mempunyai satu dokumen perencanaan dan dipayungi dengan Imendagri tahun 2052 tahun 2022. Gitu Bu. Oh, wah, kelihatannya peran Kemendagri sangat strategis ya Pak Direktur, terkait dengan dokumen perencanaan ini. Kalau saya mendengar penjelasan Pak Direktur, kelihatannya kompleksitasnya cukup tinggi. Betul. Karena pertama, ketika dokumen itu disusun, sebenarnya daerah itu belum ada. DPRD-nya belum ada. Betul. Nah, yang menjadi bayangan saya, bagaimanakah kemudian Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri bisa melakukan hal ini untuk menyelesaikan sebagai, kalau dikatakan daerah yang masa transisi, mereka mau tidak mau harus punya dokumen ini. Nah, mungkin Pak Direktur bisa menceritakan. Betul itu Bu Sondang. Pertama, tidak seperti biasanya kita melakukan fasilitasi terhadap 4 DOB yang memang kondisinya belum terbentuk kelembagaannya, belum terbentuk DPRD-nya. Padahal bicara dokumen perencanaan, ada renstra yang harus mengakomodir terhadap penyusunan dokumen perencanaan. Nah, kami mencoba melakukan beberapa langkah-langkah strategis. Bagaimana ada 4 DOB berdasarkan Undang-Undang 14, 15, 16, dan 29 sudah dibentuk. Bagaimana dokumen perencanaan kita lakukan pembinaan fasilitasi oleh 4 DOB. Kita buat forum sosialisasi, menjabarkan beberapa regulasi yang ada, dan menjabarkan Imendagri di dalam proses penyusunan RPD kepada 4 DOB. Kemudian setelah kita sosialisasi, kita lakukan pendampingan. Kita datang, mereka datang, kita coba suarakan, harus teman-teman di 4 DOB mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus menyusun RPD. Walaupun tidak ada perangkat daerah yang sudah terbentuk yang harusnya menjadi dukungan terhadap proses penyusunan RPD. Kemudian kita lakukan komunikasi, koordinasi, kita datangi lagi, kita coba tahapan demi tahapan, kita bantu kaitannya dengan pendataan yang harus diisi, format-format yang harus diisi di dalam lampiran dalam rangka untuk menyusun RPD. Jadi banyak sekali yang selain regulasi, implementasikan regulasi 52 itu bahwa daerah harus menyusun RPD, kita melakukan komunikasi, koordinasi, dan pembinaan di dalam penyusunan RPD. Tidak mudah pada saat itu, tapi kami apresiasi. RPD sudah terbentuk untuk 4 DOB, kemudian RKPD 2023 sudah terbentuk, dan proses penyusunan RKPD 2024 yang berjalan 2023 juga sudah terbentuk. Semangat kawan-kawan di 4 DOB itu juga luar biasa. Mereka punya komitmen yang cukup tinggi, kami sudah melakukan pemekaran, kami harus siap terhadap penyusunan dokumen perencanaan. Dan kami juga akan membantu di dalam hal-hal yang sifatnya teknis maupun komunikasi di dalam satu proses tahapan di dalam penyusunan dokumen perencanaan. Menarik Pak Direktur. Kalau kita tadi mendengarkan penjelasan Bapak,
terkait dengan DOB ini. Sekarang kita seputar DOB nih Pak Direktur. Siap. Meskipun sebenarnya Inmen yang Bapak ceritakan adalah juga bagian dari daerah yang periodisasi kepala daerahnya berakhir. Tetapi sekarang kita lingkup DOB saja. Baik, baik. Jadi kalau DOB itu terbentuk 2022, kemudian sekarang akhir ya. Hebat sekali ya, Kementerian Dalam Negeri menyusun semua, melakukan pembinaan kepada DOB sehingga mereka bisa berjalan di masa transisi ini. Nah, berarti sekarang kan 2023 Pak Direktur. 2024. Kemudian nanti masuk kepada pesta besar 2025. Nah, bisakah Bapak ceritakan sedikit saja kisi-kisi supaya kita semua tahu ini. Apa hal-hal yang strategis? Tentu tugas daerah banyak nih Pak Dir. Apalagi DOB baru terbentuk. Nah, daerah lain aja punya tugas. Nah, apa yang menjadi tugas besar daerah di dalam menghadapi tahun-tahun akhir perencanaan, kemudian akan menghadapi hal yang lebih besar yang harus mereka persiapkan, terutama untuk DOB. Pak Direktur mungkin bisa menceritakan buat kita semua. Betul, Bu Sondang. Jadi tahun 2023, 2024, 2025 itu merupakan tahun strategis bagi seluruh daerah, khususnya 4 DOB, di mana diawali dengan Undang-Undang 10 yang mengamanatkan pemerintah Indonesia ini untuk melaksanakan hajat besar yang tadi disampaikan oleh Bu Sondang adalah pilkada serentak. Pilpres di tahun 2024 di bulan Maret atau Februari, kemudian November 2024 sudah harus ada pilkada serentak, baik provinsi maupun kabupaten kota, di dalamnya adalah 4 DOB. Dampak dari Undang-Undang 10 itu, pilkada serentak, tentunya ada rangkaian proses penyusunan di mana penyusunan RPJPD sudah harus serentak dilakukan di tahun 2025. Penyusunan RPJMD 5 tahunan itu juga harus disusun secara serentak oleh seluruh provinsi dan kabupaten kota itu tahun 2024. Kemudian baru kita bicara tahunan mengikuti itu. Bayangkan posisi baru dibentuk 2022 akhir 4 DOB sudah mempunyai tugas yang cukup berat di dalam proses penyusunan yang bukan seperti biasanya. Bicara 5 tahunan, kita 5 tahun sekali. Bicara tahunan, kita tahunan sekali. Tapi sekarang, 4 DOB itu harus fokus terhadap penyusunan RPJPD 2025, secara paralel dilakukan juga penyusunan RPJMD 2024, dan secara paralel juga harus melakukan penyusunan RKPD tahunan 2025. Nah, ini masa yang sangat kritis yang perlu kami Kemendagri dorong. Perlu kami Kemendagri melakukan fasilitasi terhadap 4 DOB yang baru dihadapkan dengan proses tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang cukup banyak. Nah, ini kami mengatur bagaimana strategi itu. Pada saat 2023 sudah harus menyusun di bulan Juli harusnya, kan mereka bagi daerah yang ada sudah ada SE kita untuk melakukan evaluasi untuk RPJPD 2005-2025, tapi DOB kan belum punya. Jadi dia harus sudah start penyusunan untuk penyusunan RPJPD rancangan awal bulan Juni sampai dengan Desember. Kemudian 2024 sudah harus melakukan fasilitasi terhadap rancangan awal, rancangan akhir, dan seterusnya sampai dengan penetapan nanti setelah kepala daerah itu ditetapkan atau dilantik. Di samping itu mereka harus susun mulai Januari 2024 paralel bagaimana RPJMD disusun mengacu kepada rancangan awal di 2023 sampai dengan Desember disusun. Mereka harus berpacu untuk menyusun kebijakan 25 tahunan. 20 tahunan, mohon maaf. Kemudian kebijakan 5 tahunan. Kalau mereka tidak susun, mereka tidak akan punya perencanaan pembangunan daerah ke depan
masa 20 tahunan, masa 5 tahunan yang tentunya akan mendukung terhadap pembangunan daerah. Nah, inilah PR besar mereka untuk kita dorong, kita bantu. Saya yakin dengan keterbatasan, walaupun mereka punya pengalaman-pengalaman dari kabupaten kota yang memang sudah dulu masuk di Papua dan Papua Barat, tapi bagaimana dia sebagai provinsi, ini yang sangat terbayang kalau kita tidak melakukan pendampingan, fasilitasi, koordinasi oleh kawan-kawan 4 DOB yang perlu perhatian khusus di dalam proses penyusunan dokumen. Tidak bicara tahunan, tapi 20 tahunan, 5 tahunan, bahkan tahunan. Nah, ini OPD-OPD yang baru juga begitu, harus menyusun renjanya. Nah, ini harus banyak hal yang perlu kita lakukan. Sehingga kami, Kemendagri, sudah ada beberapa rancangan untuk mendorong 4 DOB itu menyusun perencanaan yang berkualitas dengan baik. Menyusun perencanaan 25 tahun, 5 tahunan untuk 4 DOB sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ini juga harus penting, jangan sampai peraturan yang berlaku dilanggar oleh teman-teman di DOB yang akan berdampak terhadap permasalahan yang sangat signifikan di dalam proses penyusunan dokumen. Kemudian kita akan menggali bagaimana potensi daerah, bagaimana gambaran umum tadi, bagaimana kondisi anggaran, bagaimana beberapa isu-isu kebijakan yang harusnya diinternalisasi ke dalam dokumen perencanaan selama 20 tahunan, 5 tahunan, sampai dengan turun 1 tahunan. Mungkin itu Bu Sondang. Terima kasih. Waduh, Pak Direktur, luar biasa penjelasan yang komprehensif sekali. Saya jadi baru mengerti nih bahwa ternyata ada dokumen perencanaan jangka panjang, ada perencanaan menengah, ada tahunan. Tahunan, ya. Berarti sebenarnya ini daerah mereka harus diberi pemahaman. Betul. Cukup besar pekerjaan, tugas, tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri, Pak Direktur. Betul. Ini mengingat waktu, Pak Direktur. Baik, siap. Sebenarnya masih banyak yang banyak ya, harus juga kami sampaikan sebenarnya. Soalnya kami juga harus paham, harus mengerti ini. Betul, ya. Kami banyak mungkin pemirsa juga yang tidak paham dengan ini. Baik. Sebelum diakhiri, kami dari Kemendagri siap mendukung bagaimana 4 DOB itu bisa mempunyai perencanaan yang berkualitas, siap membantu, melakukan fasilitasi, melakukan pembinaan. Dan kami juga memberikan dorongan kepada 4 DOB, jangan khawatir terhadap tugas-tugas yang cukup berat, cukup banyak untuk proses penyusunan. Kami siap bergandengan tangan dengan 4 DOB untuk membantu di dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Terima kasih Bu Sondang. Baik Pak Direktur, Kemendagri siap membantu, siap mendukung di dalam mensukseskan dokumen perencanaan yang berkualitas. Betul. Ya. Terima kasih Pak Direktur. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dengan Pak Direktur PIPD, Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah. Semoga pembicaraan ini bisa memperkaya wawasan kita semua, terutama bagi daerah-daerah dan juga daerah otonom baru. Terima kasih, sampai jumpa.